bersama saya, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi. Tetapi dalam pendidikan anti korupsi ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan yang berkaitan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yang pertama itu nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama itu kejujuran. Kejujuran menurut Sugono itu dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang melurus hati, tidak berbohong atau tidak melakukan kecurangan. Diperlunya sebagai mahasiswa itu diperlunya untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam hidup setiap mahasiswa, karena dengan menanamkan nilai-nilai ini mahasiswa itu bisa membentuk karakter untuk menjadi manusia yang baik. Nilai kejujuran dapat diwujudkan melalui tidak melakukan plagiarisme dan tidak menyontek pada saat ujian berlangsung, dan yang terakhir itu tidak melakukan untuk memalsukan nilai. Yang kedua itu nilai kepedulian. Nilai kepedulian ini menurut Sugono itu sesuatu yang mengindahkan, sesuatu yang menghiraukan, atau sesuatu yang memperhatikan. Sebagai masa depan, mahasiswa itu diperlukan untuk menanamkan nilai kepedulian ini dalam hidup mereka, supaya mahasiswa itu memiliki sikap kepedulian terhadap sesamanya di kampus. Nilai kepedulian ini dapat diwujudkan ketika mahasiswa untuk memantau jalannya proses pembelajaran di kampus, dan yang kedua itu memantau sumber daya di kampus dan memantau infrastruktur di kampus. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu nilai kemandirian. Nilai kemandirian ini merupakan sesuatu yang mendewasakan diri, dengan tidak adanya bantuan dari orang lain untuk mengerjakan tugas. Dan nilai kemandirian ini dapat diwujudkan sebagai mahasiswa itu, yang pertama itu bagaimana siswa untuk bisa mengerjakan tugas secara mandiri, menyelesaikan soal ujian secara mandiri, dan menjalankan kemahasiswaan secara swadaya. Lalu yang berikut itu nilai kedisiplinan. Disiplin ini menurut Sugono itu dapat diartikan sebagai untuk mentaati segala peraturan-peraturan yang ada. Hidup disiplin untuk mencapai tujuan hidup dari seorang mahasiswa dengan waktu yang secara efisien. Nilai kedisiplinan ini dapat diwujudkan melalui yang pertama itu bagaimana siswa untuk mengatur waktu dengan baik, misalnya mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah. Lalu yang kedua itu kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang ada, dan yang terakhir itu mengerjakan tugas dan menyelesaikan tugas itu tepat waktu. Lalu yang berikut itu nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab menurut Sugono itu sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, dari perbuatan yang salah, baik itu perbuatan yang disengajakan atau tidak. Dan nilai tanggung jawab ini dapat diwujudkan melalui yang pertama itu bagaimana siswa bisa belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan mendapatkan nilai yang baik, dan bisa mempertahankan amanah yang diberikan dan kepercayaan yang diberikan. Lalu yang berikut kerja keras. Kerja keras ini didasari dengan adanya sebuah kemauan, sehingga menimbulkan adanya asosiasi. Adanya asosiasi ini sehingga adanya munculnya ketekatan, kekuatan, tenaga, ketabahan, pengendalian diri dan pantang mundur. Dalam hidup sebagai mahasiswa diperlunya untuk adanya sebuah kerja keras, karena adanya sebuah kerja keras ini bisa mencapai tujuan atau mencapai sebuah target untuk mencapai sesuatu yang dia harapkan sebelumnya. Dan nilai kerja keras ini dapat diwujudkan melalui yang pertama itu menghargai proses. Menghargai proses bukan hal yang semata, belajar dengan sungguh-sungguh dan mempertanggungjawabkan sebagai eksistensinya sebagai mahasiswa. Kira-kira perbuatan yang mana yang layak sebagai mahasiswa itu sendiri. Lalu yang berikut itu nilai kesederhanaan. Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang sangat penting dalam interaksi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Penting sekali mahasiswa itu diperlunya untuk menanamkan nilai-nilai hidup kesederhanaan ini, karena dengan ini mahasiswa itu
dibiasakan untuk hidup tidak boros, hidup sesuai dengan kemampuan, dan hidup sesuai dengan latar belakang kehidupan sosial, sehingga mereka bisa membutuhkan berbagai macam perlengkapan-perlengkapan lebih dikhususkan untuk keperluan di kampus. Lalu nilai prinsip hidup kesederhanaan ini digunakan sebagai parameter untuk menjalin hubungan antara sesama di kampus, supaya tidak adanya kontroversial antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lainnya. Misalnya itu supaya tidak adanya iri, dengki, tamak, egois, dan jenis sikap-sikap yang lainnya yang berkaitan dengan sikap negatif yang mempengaruhi dengan karakter atau orang di sebelahnya. Dan nilai kesederhanaan ini dapat diwujudkan. Yang pertama itu hidup sesuai dengan kemampuan, hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak pamer kekayaan, dan tidak pamer kekayaan, dan tidak adanya mempertunjukkan diri kita kepada seseorang bahwa kita adalah orang yang mampu membelikan sesuatu. Kurang lebih seperti yang berkaitan dengan nilai kepedulian, nilai kesederhanaan. Yang kedua itu keberanian. Keberanian ini merupakan suatu untuk mempertahankan eksistensi sebagai mahasiswa untuk mempertahankan pendiriannya, sehingga mereka bisa mempertimbangkan perilaku atau hidup sebaik-baiknya. Nilai keberanian ini dapat diwujudkan ketika mahasiswa itu berani mengatakan sesuatu, berani membelakan kebenaran, dan berani mempertanggungjawabkan sebuah kesalahan, dan berani mempertahankan sebuah kesalahan. Lalu yang berikutnya itu keadilan, nilai keadilan. Yang terakhir dari nilai-nilai anti korupsi yang pertama itu nilai keadilan. Nilai keadilan ini menurut Shigono itu tidak berat sebelah atau tidak memihak, dan nilai keadilan ini perlu ditanamkan dalam setiap mahasiswa, baik itu dalam kampus maupun di luar kampus, sehingga nilai keadilan ini dapat diwujudkan dalam diri mahasiswa ketika mereka menyampaikan atau memberikan support kepada mahasiswa yang mendapatkan nilai IP atau mendapatkan nilai akademik yang baik. Di situ mereka memberikan semangat atau memberikan dorongan kepada mahasiswa yang mendapatkan prestasi tersebut. Kurang lebih seperti yang berkaitan dengan nilai-nilai anti korupsi. Lalu menjelaskan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip-prinsip anti korupsi ini, yang pertama itu prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas ini digunakan sebagai alat untuk mengawasi dengan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban atas sejumlah otoritas eksternal. Dan prinsip akuntabilitas ini memiliki pola-pola tertentu, diantaranya itu akuntabilitas outcome, akuntabilitas proses, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas program. Adanya sebuah akuntabilitas ini sehingga segala bentuk persoalan atau segala apa yang dilakukan sebelumnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang berikutnya itu prinsip transparansi. Prinsip transparansi ini sangat penting sekali untuk pemberantasan korupsi sehingga segala bentuk proses kebijakan itu dapat diselesaikan secara terbuka untuk publik, sehingga di sini adanya rasa kepercayaan atau pertanggungjawaban untuk menjunjung tinggi nilai kepercayaan. Lalu yang berikut itu prinsip kebijakan. Prinsip kebijakan ini di sini adanya upaya untuk mencegah kasus-kasus korupsi, sehingga kebijakan di sini untuk mengatur tata interaksi
dari berbagai segala bentuk penyimpangan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan, baik itu dalam negara maupun masyarakat itu sendiri. Lalu yang terakhir itu kontrol kebijakan, prinsip kontrol kebijakan, di mana prinsip ini adanya upaya agar kebijakan itu betul-betul dibuat secara efektif dan tidak meminimalisir segala bentuk korupsi. Dan prinsip kebijakan dan prinsip kontrol kebijakan ini memiliki beberapa bentuk. Yang pertama itu adanya sebuah kebijakan partisipasi. Kebijakan partisipasi ini adanya mengikut sertakan dalam proses penyusunan pelaksanaannya. Lalu yang berikutnya itu adanya kebijakan evolusi ini, di mana di sini adanya mengontrol dan menggantikan segala kebijakan yang tidak sesuai. Kurang lebih seperti itu yang berkaitan dengan prinsip-prinsip anti korupsi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau rekan-rekan sekalian yang